Langsung aja di langkah pertama, di sini aku siapkan wadah. Di sini aku juga ada 1 butir telur, langsung aja aku pecahin. Dan ini langsung aja aku kocok sampai dia berbusa. Ini udah ya, langsung aja di sini aku juga ada 250 ml air, ini air biasa. Langsung aja aku masukin. Untuk perasannya di sini aku ada kaldu bubuk, aku pakai Royco 1 bungkus. Ini aku pakai rasa sapi ya. Lanjut di sini aku juga ada ladaku atau merica bubuk. Aku menggunakannya secukupnya aja, bebas untuk takarannya, jangan terlalu berlebihan juga. Di sini pakainya seujung sendok makan seperti ini ya. Dan di sini aku juga ada perasa sosis, aku menggunakan 1 gram atau kurang lebih 1 sendok teh ya. Lanjut agar warnanya lebih menarik, di sini aku ada pewarna merah, jadi aku akan tambahin sedikit aja, biar warnanya ada sedikit merah-merah begitu ya. Jadi aku tambahin kurang lebih 1-2 tetes seperti ini dan langsung aja kita kocok sampai dia tercampur rata. Lanjut di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku pakai 125 gram. Untuk takaran sendoknya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Untuk detail resepnya bisa langsung cek deskripsi box, aku tulisan lengkap juga di sana. Setelah tepung tapiokanya masuk semua, langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita lanjut ke tepung selanjutnya. Di sini aku ada 150 gram tepung terigu, ini aku sendokin juga. Setelah itu kita aduk lagi sampai dia tercampur rata dan setelah itu kita cetak ya. Dan buat teman-teman yang nanya beli perisa sosis atau bahan-bahan lainnya, itu juga bisa lihat di deskripsi box ya. Aku tulisin lengkap di sana, jadi ada linknya juga di sana. Dan di sini aku juga ada parsley teman-teman. Aku pakai 1 sendok teh seperti ini. Nah kalau teman-teman juga mau nanya ini di mana belinya, aku juga taruh linknya di bawah. Langsung aja klik link di deskripsi box ya. Aku tulisin di sana. Dan ini udah tercampur rata, langsung aja kita pindah tempat ke wadah yang lebih kecil biar nggak terlalu berat juga kita ngangkatnya. Setelah itu langsung aja kita cetak-cetak. Untuk cetakannya di sini aku ada selongsong sosis. Teman-teman bisa juga lihat di deskripsi box, aku tulisin juga di sana. Ini aku pakai yang ukuran kecil yang dari plastik ya, bukan yang dari gelatin ya. Tapi kalau teman-teman mau yang pakai gelatin juga ada. Jadi bebas, tinggal pilih mau pakai yang plastik atau yang gelatin ya. Ini langsung aja kita ikat bagian ujungnya biar dia nggak kemana-mana. Dan setelah itu langsung aja kita siapkan corong, lalu kita masukin si adonan sosisnya ke dalam sini. Biar nggak mampet kita butuh tusuk sate seperti ini, lalu kita tusuk-tusuk seperti ini ya. Jadi kita tekan-tekan aja seperti ini biar ada udara yang keluar. Jadi biar adonannya tuh bisa masuk, kita harus keluarin udaranya dulu. Dan ini udah selesai aku masukin semuanya, langsung aja aku ikat bagian ujungnya. Setelah itu aku cuci dulu ya, karena ini belepotan banget. Setelah kita buat sosisnya semuanya, langsung aja kita cuci bersih seperti ini karena banyak banget belepotan ya. Ketimbang belepotan kemana-mana lagi, ini aku cuci dulu seperti ini, lalu baru kita bentuk-bentuk sesuai ukuran. Di sini aku ada mika, jadi nanti kalau mau packing pakai ukuran ini. Nah, ini aku sesuaiin aja dengan ukurannya ya. Setelah itu langsung aja kita ikat menggunakan benang. Ini aku menggunakan benang jahit seperti ini karena lebih gampang dan lebih simpel juga menurut aku. Jadi untuk ukurannya bebas ya, bisa disesuaikan lagi dengan ukuran packingan teman-teman masing-masing. Ini setelah aku ukur, aku dapat ukurannya seperti ini. Jadi langsung aja aku ikat-ikat menggunakan benang seperti ini. Jadi lakukan sampai semuanya habis ya.
Setelah semuanya selesai kita ikat seperti ini, langsung aja kita siapkan air rebusan. Di sini air rebusan aku udah mendidih ya. Ini langsung aja aku masukin si sosisnya. Ini aku menggunakan api sedang. Jadi kita ngerebus ini pakai api sedang aja, jangan api besar, karena nanti takutnya si plastik gampang pecah teman-teman. Jadi jangan menggunakan api besar ya, menggunakan api sedang aja ya. Dan ini kita rebus selama kurang lebih 15 menit aja. Setelah 15 menit kita tunggu dan kita biarkan kurang lebih 10 menit. Dan ini dia hasilnya setelah 10 menit, maksudnya tuh setelah selesai kita dinginkan. Dan dia udah beku seperti ini, lalu kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin. Dan kita masukkan ke dalam kulkas bagian bawah ya. Ini aku masukin di dalam kulkas bagian bawah dan aku biarkan dalam 1 harian. Dan setelah itu langsung aja kita siap tusuk-tusuk. Dan di sini aku siapkan tusuk sate juga. Sebelum aku mau nusuk ini, aku akan potong-potong dulu menggunakan gunting seperti ini aja. Caranya gampang banget teman-teman. Nah, kita gunting-gunting aja seperti ini. Setelah kita gunting-gunting, langsung aja kita tusuk menggunakan tusuk sate ya. Jadi caranya tuh gampang banget, mudah banget, dan ini pastinya murah banget. Teman-teman bisa lihat sendiri. Detail bahan dan harganya aku juga tulisin lengkap di deskripsi box ya. Jadi buat yang nanya ini berapa sih dapatnya, itu aku juga tulisin di bawah. Jadi langsung aja buka deskripsi box ya teman-teman ya. Ini udah selesai aku tusuk-tusuk semua, boleh dihitung sendiri. Ini langsung aja aku buka dari plastiknya ya. Jadi kalau teman-teman sukanya pengen ada rasa ayamnya atau rasa sapinya, itu menurut aku perlu banget dikasih daging ya teman-teman ya. Selain kita punya ciri khas tersendiri, untuk harga produksi pastinya lebih murah ya ketimbang kita beli sosis jadi ya. Dan di sini aku ada 100 gram tepung terigu, dan aku juga ada garam. Aku pakainya setengah sendok teh seperti ini, serta gula ya teman-teman ya. Aku pakainya 3 sendok teh seperti ini aja. Jadi aku mau bikin kondok yang minimalis, maksudnya yang paling murah teman-teman. Jadi bisa dijual di harga 500 sampai 1000-an ya. Dan di sini aku juga ada air ya. Untuk airnya aku tanpa takaran, jadi langsung aja kita masukin perlahan seperti ini sampai dia benar-benar mengental. Dan buat teman-teman yang nanya ini rasanya gimana, rasanya menurut aku oke banget ya teman-teman ya, karena kita jualnya 500-an juga. Tapi kalau teman-teman pengen banget dijual harga 1000-an, saran aku ditambahin daging ya, seperti daging ayam atau daging kambing, itu cocok banget menurut aku. Dan ini tepungnya udah kental seperti ini. Kita langsung aja siapkan tepung panir ya. Ini tepung panirnya aku blender juga. Setelah itu langsung aja kita masukin sosisnya ke dalam tepung dan kita celupkan juga ke dalam tepung panir seperti ini. Udah jadi deh kondok ekonomis ala Restar. Lakukan sampai semua sosisnya habis. Lanjut di sini aku siapkan teflon mini seperti ini dan kita akan panggang dia. Maksudnya kita goreng dia dengan minyak secukupnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri berapa totalnya. Tapi kalau nggak mau lihat atau ngitung sendiri, bisa lihat di deskripsi box, aku tulisin lengkap di sana. Dan ini langsung aja aku goreng ya. Jadi gorengnya dengan minyak sedikit seperti ini aja, hasilnya juga bakalan sama aja ya. Jadi kita lebih hemat minyak goreng dan hasilnya juga banyak banget, dan pasti profitnya juga lumayan banyak kalau kita jualan. Ini kita goreng sampai benar-benar mateng ya, atau digoreng sesuai selera. Bebas kok mau digoreng sampai dia benar-benar mateng atau sampai dia gosong, itu sesuai selera ya. Dan setelah selesai aku goreng, ini dia hasilnya. Hasilnya banyak banget, berlimpah ruah menurut aku. Dan ini langsung aja aku siapkan saus dan mayones. Bahan yang paling penting kalau teman-teman jualan ya. Jadi ini wajib banget harus ada. Ini langsung aja aku cocol dan aku akan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok banget teman-teman, apalagi ini aku pakai sausnya Prones teman-teman. Tapi kalau jualan jangan pakai saus Prones ya, gak bakalan untung kalau kayak gitu. Jadi sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah. See you ya di next video. Thank you.